Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 4. Saya, Nisrina Bilkis dengan NRP 50272411054. Kemudian anggota yang pertama ada Tiara Fatimah Azahra dengan NRP 50272411090. Kemudian ada Muhammad Zidan Habibi dengan NRP 50272241122. Dan kemudian yang terakhir ada Brilian Gibran Yohanes Sawosa dengan NRP 50272411119. Kemudian untuk pembagian tugasnya di sini Tiara Fatimah Azahra akan menjelaskan tentang analisis distribusi, kemudian Muhammad Zidan Habibi akan menjelaskan tentang analisis korelasi, dan di sini Brilian Gibran Yohanes Salosa telah membuat hasil codingan untuk analisis popularitas, namun karena beberapa masalah dia tidak bisa menyelesaikannya dengan utuh dan tidak bisa ikut menjelaskan dalam video ini. Dan kemudian saya sendiri, Nisrina Bilkis, membuat infografis. Halo, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai analisis distribusi. Di layar ini, seperti yang bisa kita lihat, terdapat beberapa analisis yang dapat kita lakukan. Yang pertama, yaitu distribusi jenis hewan, atau maksudnya adalah analisis jumlah gigitan berdasarkan jenis hewan. Yang kedua, yaitu distribusi warna hewan, di mana maksud dari distribusi warna hewan ini, kita menganalisis frekuensi gigitan berdasarkan warna hewannya. Yang ketiga, yaitu distribusi lokasi gigitan. Maksud dari distribusi lokasi gigitan ini, kita menganalisis lokasi gigitan pada tubuh manusia maksudnya. Terus selanjutnya yaitu tren waktu, di mana kita menganalisis jumlah gigitan berdasarkan waktu. Selanjutnya yaitu status vaksinasi. Ini kita menganalisis distribusi berdasarkan tahun terakhir vaksinasi hewan. Yang terakhir yaitu kode pos korban. Kita di sini maksudnya kita menganalisis distribusi gigitan berdasarkan lokasi korban, lokasi kode pos korbannya. Baik, mari kita menuju nomor 1, yaitu analisis jumlah gigitan berdasarkan jenis hewan atau distribusi jenis hewan. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini terdapat kode beserta outputnya yang merupakan visualisasi menggunakan bar chart. Di mana dari kode ini terdapat kolom species ID Dex yang berfungsi untuk menunjukkan atau mempresentasikan jenis hewan, misalnya anjing, kucing, kelawar, dan lain-lain. Dari kode ini dan hasil output kode ini menunjukkan jenis hewan apa yang paling sering terlibat dalam insiden gigitan. Di visualisasi ini, kita bisa lihat jenis hewan yang paling sering terlibat yaitu dog atau anjing. Kita lanjut yang kedua, yaitu frekuensi gigitan berdasarkan warna hewan. Di sini seperti biasa terdapat kode beserta hasil outputnya yang berupa visualisasi menggunakan bar chart. Dari sini kita mengambil data top 10 warna hewan yang terlibat dalam insiden gigitan. Di sini bisa kita lihat warna hewan yang paling sering terlibat dalam insiden gigitan, yaitu hewan berwarna hitam. Lanjut, di sini kita nomor 3, yaitu analisis lokasi gigitan pada tubuh. Di sini terdapat kode, di mana terdapat kolom, yaitu Where Bitten ID Dex, yang mempresentasikan lokasi tubuh mana yang terkena gigitan, misalnya tangan, kaki, wajah, dan lain-lain. Terdapat visualisasi yang merupakan hasil dari output kode tersebut, yang mempresentasikan atau menggambarkan mana lokasi tubuh yang paling sering kena gigitan. Di sini, di visualisasi ini, yang paling sering terkena yaitu body atau badan.
Lanjut, nomor 4 yaitu analisis jumlah gigitan berdasarkan waktu. Di sini terdapat kode di sini, dan di dalam kode ini terdapat kolom yaitu byte date yang di mana datanya diambil dan dikonversi ke format tanggal lalu diekstra tahunnya. Terdapat visualisasi yang merupakan hasil dari output kode tersebut menggunakan line chart. Dan visualisasi ini membantu kita dalam dan visualisasi dari hasil output kode yang di atas tadi itu membantu kita dalam mengidentifikasi apakah tren gigitannya itu naik, turun, atau stabil seiring berjalannya waktu. Lanjut, nomor 5 yaitu distribusi berdasarkan tahun terakhir vaksinasi. Tahun terakhir vaksinasi hewan maksudnya. Di sini terdapat kode dan terdapat kolom yaitu vaccination underscore YRS yang mempresentasikan tahun terakhir vaksinasi hewan. Nah, di sini kita menggunakan bar chart untuk mempermudah melihat distribusi. Lanjut, yang terakhir yaitu distribusi gigitan berdasarkan lokasi korban. Di sini terdapat kode dan juga terdapat kolom victim underscore zip yang berisi informasi kode pos korban. Di sini diambil 10 kode pos teratas di mana gigitan hewan paling sering terjadi. Nah, dari visualisasi ini akan bantu kita dalam mengidentifikasi area geografis yang paling sering kena gigitan. Nih, di sini. Sekian hanya itu. Terima kasih. Kemudian di sini saya ingin membahas mengenai analisis korelasi. Yang pertama, saya ingin menganalisis antara apakah ada korelasi dengan jenis kelamin hewan dengan jumlah dari gigitan hewan tersebut. Di sini saya menggunakan metode chi-square dan ini kodenya. Oke. Yang pertama di sini df untuk menampilkan tabel, kemudian df type sama. Kemudian di sini untuk mencari dari data tersebut, menganalisis data tersebut menggunakan metode chi-square. Nah, ini tabel ini untuk membersihkan dan memastikan kolom tanggal memiliki format datetime begitu, dan juga menyediakan statistik deskriptif untuk kolom bertipe objek dalam data frame. Kemudian kode ini menghasilkan tabel ini. Dari tabel ini berupa ringkasan statistik deskriptif untuk semua kolom yang bukan bertipe objek. Kemudian ini adalah tabel dari hewan yang menggigit, kasus hewan yang menggigit, dan bisa kita lihat di sini bahwasanya hewan yang paling banyak menggigit adalah anjing. Kemudian yang kedua adalah kucing, dan kemudian yang ketiga adalah hewan-hewan lainnya seperti kelelawar, rakun, dan hewan yang lainnya. Kemudian di sini kode untuk melihat apa gender atau apa kelamin dari hewan tersebut. Bisa dilihat dari sini hewan yang paling banyak menggigit adalah dengan berjenis kelamin jantan, dan yang kedua adalah betina, dan sisanya itu tidak diketahui atau tidak memiliki data. Di sini kami tidak membersihkan data tersebut, tidak membersihkan NaN dari data tersebut karena setiap data memiliki nilai NaN-nya, sehingga apabila dibersihkan maka akan hilang semuanya. Kemudian
Nah, di sini eh, ini untuk melihat kolom dari data tersebut, dan ini data ini untuk memperlihatkan tentang kasus dan spesies eh, gender dari hewan tersebut. Dilihat bahwasanya yang jantan itu selalu lebih banyak daripada yang betina. Lihat dari yang hewan kucing, untuk kasus yang jantan 522 dan betina 411. Kemudian untuk yang anjing, yang jantan 3.307 dan yang betina 1.601. Kemudian ini untuk melihat hasil dari Chi-square. Bisa dilihat di sini hasil p-value-nya itu 2,1331, dan bisa kita simpulkan dari semua keseluruhan hasil data tersebut bahwasanya baik jantan maupun betina, anjing itu lebih sering menggigit dibandingkan kucing. Namun untuk jantan perbedaannya lebih besar. Hal ini berarti jantan lebih cenderung menggigit pada anjing daripada kucing jika dibandingkan dengan betina. Dan angka 113 ini adalah nilai yang sangat kecil. Nilai ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Maka kita bisa menolak anggapan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh. Kesimpulan, jenis kelamin memang mempengaruhi apakah seseorang lebih sering digigit oleh anjing atau kucing. Karena nilai dari p-value-nya itu menunjukkan bahwasanya lebih besar daripada 0,5. Jadi menganalisis korelasi antara jenis kelamin dengan jumlah gigitan menggunakan metode Chi-square menghasilkan bahwasanya jenis kelamin memang memiliki korelasi dengan jumlah kasus gigitan. Kemudian yang kedua, di sini saya mencari korelasi apakah spesies tertentu memiliki korelasi dengan bagian tubuh yang digigit. Jadi bagian tubuh yang digigit apakah di kepala atau di badan itu memiliki korelasi dengan spesies hewan tertentu. Di sini untuk memperlihatkan datanya, spesiesnya yang pertama anjing 4.908 kasus dan kucing 933 kasus, dan kasus yang menggigit pada badan itu 4.178 dan menggigit di kepala itu 957, dan kasus sejumlah 502 kasus itu tidak diketahui. Kemudian di sini saya menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan Chi-square dan yang kedua menggunakan persen. Dan perbedaan dari Chi-square dan persen itu yang saya ketahui, untuk Chi-square sendiri itu untuk data yang kualitatif, sedangkan persen data yang kuantitatif. Dan di sini saya cenderung Chi-square karena data ini bersifat kualitatif. Maaf. Nah, di sini kita langsung mencari hasil dari Chi-square-nya itu. Ini bisa kita lihat p-value-nya itu 3,9 dan itu lebih dari nilai 0,5, sehingga jika kita menganalisis korelasi antara jumlah gigitan dengan spesies tertentu dengan gigitan di bagian tubuh, maka akan menghasilkan bahwasanya korelasi tersebut signifikan antara spesies dengan bagian tubuh yang digigit. Jadi memang ada korelasi apabila kita menggunakan metode Chi-square ya, memang ada korelasi dengan bagian tubuh mana yang digigit dengan spesies suatu hewan. Kemudian ini saya membuat tabel dengan proporsi, tabel kontingensi dengan proporsi. Ini tabelnya. Kemudian ini kasusnya untuk kucing di badan itu terdapat 737 dan di kepala 31 dan belum diketahui sejumlah 124 kasus. Kemudian di anjing bisa kita lihat lebih banyak 3.441 kasus dan 926 kasus, dan tidak diketahui sejumlah 378 kasus. Ini tabel dari heat map-nya. Untuk warnanya
warna yang lebih tua menunjukkan kasus yang lebih banyak. Dan di sini kasus yang lebih banyak yaitu pada anjing yang menggigit di bagian badan. Kemudian yang kedua, saya menggunakan metode person. Begini kodenya. Nah, sini adalah kode untuk mencari korelasi person dan menghasilkan nilai R 0,0135. R yang 0,0135 itu mendekati 0, yang artinya menunjukkan hampir tidak ada hubungan linear antara kedua variabel. Jadi dengan menggunakan metode person sehingga tidak ada hubungan antara spesies dengan bagian hewan yang digigit tersebut. Karena person menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga menghasilkan hasil yang berbeda dengan metode chi-square. Begitu. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai uji chi-square. Saya di sini langsung ke rumusnya saja. Ini adalah rumus dari chi-square. X kuadrat C sama dengan sigma 0i dikurangi EI, yang mana X kuadrat adalah nilai statistik chi-square, O itu frekuensi yang diamati, E frekuensi yang diharapkan. Ini. Aduh, basah dong. Kemudian ini hasil dari uji person. Jadi uji person itu disebut sebagai person correlation coefficient, yaitu ukuran statistik yang digunakan untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan linear. Dan ini saya langsung ke rumusnya saja. Dan ini adalah rumus untuk mencari korelasi person. Gitu. Dan ini langkah-langkah perhitungannya sudah saya cantumkan di kode tersebut. Interpretasi nilainya juga sudah saya cantumkan. Dan sini kelebihan dan keterbatasan dari korelasi person. Begitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis popularitas yang di sini telah dikerjakan oleh Brilliant Johannes Salsa. Analisis yang dapat dilakukan pertama-tama adalah 1. Jenis hewan yang paling banyak menggigit, 2. Warna hewan yang paling banyak menggigit, 3. Bagian tubuh yang paling banyak digigit, yang keempat, jenis kelamin hewan yang paling banyak menggigit. Pertama-tama, yang kita lakukan di sini adalah import database, kemudian membersihkan data yang tidak diketahui atau unknown atau none. Dengan membersihkan data yang tidak diketahui ini, maka hal ini akan mempermudah kita untuk mencari data yang paling populer atau yang paling tinggi. Yang pertama-tama kita harus lakukan adalah membersihkan data yang tidak diketahui atau unknown atau none. Nah, di sini adalah hasil codingannya. Jadi, intinya di sini mengganti setiap kolom unknown diganti satu persatu. Kemudian akan menghasilkan output tanpa adanya unknown atau none. Alhasil, dalam database yang kita miliki, unknown tadi itu tidak akan termasuk. Baik, kemudian langsung masuk kepada jenis hewan yang paling banyak menggigit. Untuk code-nya, yang pertama kita akan menghitung jumlah gigitan berdasarkan breed ID dash-nya. Kita menggunakan breed counts df breed ID dash dot value counts. Kemudian untuk menampilkan hasilnya, kita print jumlah gigitan berdasarkan breed ID dash-nya. Kemudian outputnya seperti ini. Maka ras yang paling banyak menggigit adalah pitbull dengan 1102 gigitan. Kemudian warna hewan yang paling banyak menggigit. Code-nya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, namun di sini hanya diganti dari jenis hewan diganti ke warna. Maka outputnya adalah warna yang paling banyak menggigit adalah black dengan 671 gigitan. Kemudian yang ketiga, bagian tubuh yang paling banyak digigit. Code-nya masih kurang lebih sama dengan yang sebelumnya dan akan menghasilkan output
dengan bagian tubuh yang paling banyak digigit adalah body dengan 6.935 gigitan. Kemudian, jenis kelamin hewan yang paling banyak menggigit. Quote-nya masih kurang lebih sama, hanya diganti kepada jenis kelamin hewan yang paling banyak menggigit. Akan mengeluarkan output dengan jenis kelamin hewan yang paling banyak menggigit adalah male atau laki-laki dengan 4.200 gigitan. Kemudian, di sini ada penjelasan mengenai weighted average dan Bayesian average, di mana hal ini telah dikerjakan oleh Muhammad Zidan Habibie. Saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jadi, weighted average dan Bayesian average adalah dua metode yang digunakan untuk menghitung rata-rata dari suatu data. Namun, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani distribusi data dan perhitungan. Yang pertama, weighted average atau rata-rata tertimbang. Weighted average digunakan ketika nilai-nilai yang dihitung memiliki tingkat kepentingan atau bobot yang berbeda-beda. Dalam metode ini, setiap nilai data diberikan bobot tertentu sesuai dengan pentingnya atau relevansi dalam konteks perhitungan. Formulanya adalah sebagai berikut. Kelebihan dari metode ini adalah dapat digunakan untuk memberikan lebih banyak perhatian pada nilai-nilai tertentu yang lebih penting atau relevan. Dan juga berguna ketika data yang ada tidak semuanya setara atau berkontribusi pada perhitungan dengan cara yang sama. Kekurangan dari metode ini adalah memerlukan penentuan bobot yang sesuai yang bisa menjadi subjektif atau memerlukan data tambahan. Yang kedua, Bayesian average. Bayesian average adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan rata-rata dengan mempertimbangkan prior belief atau keyakinan awal tentang distribusi nilai yang mungkin ada dan kemudian memperbarui keyakinan tersebut berdasarkan data yang ada. Ini sering digunakan ketika kamu memiliki sejumlah data yang terbatas atau ketika ingin menghindari bias yang dihasilkan oleh beberapa nilai ekstrim atau outliers. Formulanya adalah sebagai berikut. Kelebihan dari metode ini adalah yang pertama, mengurangi pengaruh nilai ekstrim atau outliers, terutama ketika jumlah data terbatas. Memperhitungkan informasi prior yang berguna ketika data yang tersedia sangat terbatas atau belum cukup kuat untuk memberikan estimasi yang akurat. Dan yang terakhir, sering digunakan dalam sistem rekomendasi seperti di platform e-commerce atau ulasan film untuk memberikan rating yang lebih adil meskipun produk atau item baru belum memiliki banyak data. Kekurangan dari metode ini adalah memerlukan prior yang tepat. Jika tidak, maka dapat memengaruhi hasil perhitungan secara signifikan. Kemudian, membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana memilih parameter yang tepat untuk prior dan pembaruan. Perbedaan utama dari kedua metode ini adalah weighted average menambahkan bobot ke nilai-nilai tertentu, memberikan kontribusi lebih besar pada nilai-nilai yang lebih penting atau relevan, cocok untuk situasi di mana beberapa data lebih penting daripada yang lain. Bayesian average menggunakan informasi prior untuk memberikan estimasi rata-rata yang lebih baik, terutama saat data terbatas dan mengurangi pengaruh data ekstrim atau outliers. Dengan kata lain, weighted average menilai berdasarkan bobot, sedangkan Bayesian average mengandalkan pengetahuan atau distribusi sebelumnya dan pembaruan berdasarkan data yang ada. Berikut ini adalah infografis analisis gigitan hewan pada manusia. Pertama-tama di sini ada penjelasan mengenai jumlah kasus gigitan hewan. Hingga April 2023 sudah ada 31.113 kasus gigitan hewan penular rabies, 23.211 kasus gigitan yang sudah mendapatkan vaksin anti rabies, dan juga 11 kasus kematian di Indonesia dari gigitan hewan. Kemudian di sini ada grafik mengenai analisis distribusi jenis hewan yang paling sering menggigit. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa anjing merupakan hewan yang paling sering menggigit. Kemudian di sini saat ini ada 26 provinsi yang menjadi endemis rabies.
Tapi, hanya 11 provinsi yang bebas rabies. Provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DKI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian di sini ada grafik tentang warna dari hewan yang paling sering menggigit. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa black atau warna hitam merupakan warna yang paling sering menggigit. Kemudian di sini ada grafik mengenai distribusi tahun terakhir vaksinasi, yang mana dapat kita simpulkan bahwa yang menunjukkan paling banyak divaksin hewan-hewan yang menggigit adalah divaksin pada tahun pertama dengan 77,1%. Kemudian ini adalah distribusi tren gigitan per tahun. Yakni pada tahun 2000 awal terjadi kejadian yang meningkat secara drastis di sini, kemudian menurun di pertengahan. Kemudian untuk bagian tubuh yang paling sering digigit adalah badan. Dengan grafiknya seperti ini. Badan sebanyak 74,4%. Kemudian masuk ke penjelasan mengenai analisis, adakah korelasi jenis kelamin dan jenis hewan? Dari grafik ini, kemudian didapatkan hasil seperti di samping. Gigitan anjing lebih sering terjadi dibanding gigitan kucing. Namun, untuk jantan perbedaannya lebih besar. Hal ini berarti jantan lebih cenderung digigit oleh anjing daripada kucing jika dibandingkan dengan betina. Kesimpulannya, jenis kelamin memang memengaruhi apakah seseorang lebih sering digigit oleh anjing atau kucing. Kemudian, masuk ke tentang penjelasan adakah korelasi jenis hewan dan bagian tubuh yang digigit. Dari grafik di sini didapatkan hasil bahwa ternyata tidak ada hubungannya antara spesies tertentu dan bagian tubuh yang digigit. Sini ada sedikit tentang analisis popularitas, yaitu di sini ada Pitbull, merupakan jenis anjing yang paling banyak menggigit manusia dengan jumlah gigitan 1102 gigitan. Fun fact di sini, luka bekas gigitan hewan tidak akan terjadi infeksi apabila ditangani dengan tepat. Kemudian referensi di sini selain diambil dari analisis-analisis sebelumnya, referensi yang digunakan dalam infografis ini diantaranya yang pertama adalah mengenai kasus gigitan hewan diambil dari web ini, dan juga fun fact-nya diambil dari web ini. Baik, sekian demo dari grup 4. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.